Detik itu sang bintang besar Chloe Chin meregang nyawa dalam lautan api akibat insiden panggung. Namun selanjutnya ia terbangun di dalam sebuah novel, terlahir kembali sebagai antagonis kejam yang dibenci semua orang dengan nama serupa. Karakter yang ditakdirkan mati termutilasi. Pada malam pertamanya ia terdiam sendirian di kamar super mewah, mendengarkan gosip para pelayan dari luar pintu. Pisah ranjang di malam pertama. Tuan muda pasti sangat membenci Nona Jian. Rendahkan nada suaramu itu. Kepalamu bisa melayang jika ada yang dengar. Dalam ceritanya, Chloe yang asli hampir mati dicekik oleh sang tokoh utama, pria yang arogan di malam pernikahan mereka. Setelah diberi kesempatan kedua untuk hidup, tidak mungkin ia membiarkan nasib tragis itu terulang kembali. Chloe menyambar ponselnya dan mengirimkan pesan langsung kepada sang pria sundere itu. Aku tak seharusnya membiarkan pamanku memaksamu masuk dalam pernikahan ini. Maafkan aku, Kellyn Thorne. Aku baru sadar, cinta tak bisa dipaksakan. Mari kita bercerai. Aku tidak pantas untukmu. Kuharap kau dan cinta sejatimu bisa hidup bahagia selamanya. Aku akan mengirimkan surat cerai itu secepatnya. Benar, pria sakit-sakitan dari novel itu memang teramat sangat tampan, tapi dia sama sekali bukan tipe idamannya. Dan setelah cukup beruntung bisa hidup kembali, ia tak akan mau kehilangan nyawanya hanya demi sebuah wajah tampan. Ia bergegas lari meninggalkan villa. Sebuah mobil murah terparkir di pinggir jalan, sepertinya itu adalah sebuah taksi online. Para konglomerat di kawasan elit ini tidak mungkin mengendarai mobil seperti itu. Chloe langsung menarik pintunya dan melompat masuk. Bawa aku ke kediaman Rosewood milik keluarga Jian. Aku akan bayar berapapun. Mengabaikan tatapan aneh dari penumpang lain di dalam sana, Chloe membanting pintunya dan segera menelpon ayah dari tubuh barunya ini. Novel itu menyebutkan bahwa ayahnya sangat memanjakannya, memperlakukannya seperti sebuah permata yang tak ternilai. Demi kelancaran perceraian ini, ia butuh dukungan penuhnya lebih dulu. Saatnya unjuk kemampuan berakting. Hanya butuh 3 detik bagi Chloe untuk mendalami peran, suaranya bergetar penuh emosi yang mendalam. Ayah, aku sudah tidak ingin hidup lagi di dunia ini. Di seberang sana, Tuan Jian langsung dilanda kepanikan luar biasa. Siapa yang berani menyakiti putri kesayanganku? Katakan padaku dan aku akan menghajar mereka sampai hancur lebur. Chloe terisak pelan. Aku ingin bercerai dengan Kellyn Thorne. Tapi bukankah kau yang menangis dan memohon untuk bisa menikahinya? Apa yang terjadi sebenarnya? Kalian baru sehari menikah dan kau sudah sangat menyesalinya. Ketampanan wajahnya menyihirku sampai-sampai aku benar-benar hilang akal. Aku memang masih bisa mengabaikan fakta bahwa ia lumpuh dan punya wajah sedingin balok es abadi. Tapi aku tak pernah menyangka kalau miliknya sudah tidak berfungsi. Dia malah marah dan melampiaskannya padaku, berkata bahwa semua ini salahku karena diriku ini tidak cukup menggoda untuknya. Tuan Jian meledak dalam amarah yang membara. Kellyn Thorne benar-benar sudah kelewatan batas. Ayah akan pergi ke rumahnya untuk menyelesaikan ini sekarang juga. Chloe terus menangis terseduh-seduh. Keluarga Jian dan Thorne sudah menjalin hubungan sejak lama. Tolong jangan buat masalah ini jadi terlalu buruk. Aku hanya ingin perpisahan yang tenang. Saat ini aku sedang dalam perjalanan pulang. Kita bicarakan lagi nanti. Misi telah sukses diselesaikan. Chloe merasa sangat bangga pada dirinya sendiri hingga tak menyadari bahwa mobil itu belum bergerak sedikit pun. Sebelum ia sempat bertanya pada sopir tentang apa yang terjadi, sebuah suara yang sangat familiar menggema dari sampingnya, memutar rekaman suara dari pesan yang baru saja ia kirimkan. Aku tak seharusnya membiarkan pamanku memaksamu masuk dalam pernikahan ini. Maafkan aku, Kellyn Thorne. Kuharap kau dan cinta sejatimu bisa hidup bahagia selamanya. Aku akan mengirimkan surat cerai itu secepatnya. Kepala Chloe rasanya mau pecah. Matanya terbelalak lebar saat ia menatap sosok pria dengan ketampanan yang tak masuk akal duduk tepat di sebelahnya. Wajahnya sama persis dengan tokoh utama pria di dalam novel itu. Kellyn Thorne menggenggam ponselnya. Tatapan sebeku esnya terkunci rapat pada wajah gadis itu. Sudah puas melihatnya? Chloe meraba-raba gagang pintu dengan tangan gemetar. Tadi itu cuma candaan, jeritnya sebelum kabur secepat kilat dari dalam mobil. Calin mengawasi pelariannya yang panik itu dengan ekspresi sedingin malam musim dingin. Ia menoleh ke arah sang sopir. Tangkap dia! 1 jam kemudian, Chloe sudah diseret kembali ke hadapan Calin oleh 2 pria berbadan besar. Pria mempesona itu menyipitkan mata indahnya yang tajam. Chloe Jian, siapa yang memberitahumu bahwa milikku sudah tidak berfungsi lagi?
Chloe gemetar hebat menerka-nerka apakah ia akan mati detik ini juga, jauh sebelum adegan mutilasinya dalam novel terjadi. Dan aku juga ingin tahu, lanjut Calin, alasan dibalik omong kosongmu itu. Secara naluriah ia meremas mantelnya yang berantakan. Aku hanya mencoba meyakinkan ayahku agar kita bisa segera berpisah. Anda tampan dan berbakat Tuan Thorn. Tak terhitung banyaknya wanita yang rela mati demi bersamamu. Dan semua orang tahu, dulu aku sangat memujamu. Jadi tak ada alasan lain yang bisa meyakinkannya. Kalin mendengus penuh ejekan. Sejak kapan Nona Jian jadi begitu pandai bersirat lidah? Keringat dingin pun langsung membasahi punggung Chloe. Di dalam cerita, Kalin Thor membuat Chloe yang asli dimutilasi dan dibuang ke dasar laut. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukannya sekarang saat amarahnya sedang memuncak. Aku berani bersumpah demi nyawaku. Semua yang kukatakan tadi tulus dari dalam hati. Senyuman Calin terasa membekukan tulang. Apa aku punya wajah sedingin balok es? Apa aku menyihirmu dengan ketampananku? Dan jika kau begitu mempermasalahkan kelumpuhanku ini, kenapa kau menangis dan mengemis untuk menjadi istriku? Chloe menggelengkan kepalanya dengan sangat cepat sampai pandangannya kabur. Itu cuma sekadar kiasan belaka. Keluarga Thorn itu sangat kaya dan berkuasa penuh. Menyembuhkanmu hanyalah soal waktu. Dalam kisahnya, sang tokoh utama, pria lumpuh setelah mengalami kecelakaan mobil tragis yang juga menewaskan kedua orang tuanya. Pria itu tak pernah menyerah mencari penawarnya. Tatapan Calin seketika menajam memancarkan aura membunuh. Siapa yang memberitahumu aku sedang berobat? Gawat. Dalam kepanikan, Chloe melupakan satu rahasia paling fatal dari alur aslinya. Demi mengecoh musuh bisnisnya, Calin menyembunyikan pengobatannya dari publik. Kata-kata yang terlanjur terucap tak bisa ditarik. Kini Chloe harus mati-matian mencari alasan. Aku hanya menebak kau tak akan menyerah. Kalaupun kau mau menyerah, aku akan mencari cara untuk menyembuhkanmu. Lagi pula, aku sangat mencintaimu. Calin menyadari senyum di wajah Chloe sangatlah palsu. Oh, jadi kau sangat mencintaiku. Lalu kenapa kau tiba-tiba memohon hingga sejauh ini hanya untuk menceraikanku? Chloe langsung memasang wajah memelas bak korban. Sikapmu menyadarkanku bahwa kau membenciku. Cinta tak bisa dipaksa. Lagi pula, aku tidak miskin, jelek, atau bodoh. Pasti ada pria lain untukku. Mungkin tak sesempurna dirimu, Tuan Thorn, tapi setidaknya dia tak akan menelantarkanku sendirian di malam pertama kita. Alis Calin terangkat pelan. Jemari panjangnya yang elegan terulur, menarik mantel tipis Chloe. Memperlihatkan pakaian dalam seksi yang sangat menggoda di baliknya. Aku tak pernah berniat meninggalkanmu sendirian di malam pertama kita. Aku hanya datang sedikit terlambat. Dan sekarang suaranya merendah berbahaya. Aku sangat penasaran, ingin menguji apakah milikku masih berfungsi atau tidak. Chloe tersentak mundur. Kau bercanda Tuan. Thorn, aku tahu kau hanya mengujiku. Mencoba melihat apakah aku punya niat terselubung. Sumpah, aku tak menginginkan hartamu. Dan aku tak akan pernah menampakkan diri lagi di hadapanmu. Setelah kita bercerai, kau bebas mencari cinta sejatimu. Tangan Calin melesat, mencengkeram dagu wanita itu. Jika kau sebegitu mencintaiku, maka tak ada alasan bagi kita untuk bercerai. Lagi pula menahanmu di sisiku mungkin akan berguna. Dan sebelum aku sendiri yang melepasmu, kau takkan bisa pergi. Bahkan kematian sekalipun takkan membebaskanmu. Chloe benar-benar kebingungan. Permainan gila apa yang sedang direncanakan psikopat ini? Apa itu benar-benar perlu? Kau pria yang sibuk Tuan Thor, jangan buang waktumu yang berharga untukku. Namun tatapan pria itu semakin menajam. Apa kau benar-benar berpikir ayahmu memaksamu menikahiku demi kebahagiaanmu? Jantung Chloe serasa berhenti berdetak sesaat. Di luar keluarga Gian memang tampak berjaya, namun kenyataannya mereka sedang berada di ambang kehancuran. Tujuan utama Tuan Jian adalah menjadikan keluarga Thorn yang berkuasa sebagai parasit pelindung. Sayangnya, Chloe asli yang dimabuk cinta telah mengacaukan segalanya. Bukan hanya mengundang maut bagi dirinya, tapi juga menyeret keluarganya menuju kebinasaan. Baiklah, kita tidak akan bercerai. Chloe akhirnya mengalah. Aku akan menjelaskannya pada ayahku. Aku akan bilang kalau aku mabuk dan bicara melantur. Calin tampak puas mendengarnya. Gadis pintar, tapi biar ku perjelas satu hal. Jaga sikapmu baik-baik. Kalau tidak, aku bisa saja langsung melenyapkan keluarga Gian detik ini juga. Chloe menyumpahinya dalam hati atas kekejaman pria itu. Namun ia tak punya pilihan lain selain mengikuti permainan berbahayanya. Dalam novel, Chloe yang asli baru tewas setelah tokoh utama wanita muncul. Masih ada waktu baginya. Jangan khawatir, aku adalah orang yang sangat penurut.
Calin memutar kursi rodanya, melemparkan kalimat terakhir sebelum pergi. Dan riasan wajahmu itu sangat mengerikan. Chloe menghembuskan napas lega, monster itu akhirnya pergi juga. Selamat malam Tuan Thorn, tenang saja, aku takkan pernah memakai riasan ini lagi. Setelah Calin pergi, ia langsung memerintahkan bawahannya menyelidiki seluruh gerak-gerik Chloe hari itu. Wanita itu seolah menjelma menjadi sosok yang sama sekali berbeda dalam semalam. Di sisi lain, Chloe hanya bersyukur pria itu telah pergi. Psikopat itu lebih mudah ditangani dengan sikap lembut. Demi menyelamatkan nyawanya, ia tak boleh memancing amarahnya. Soal riasannya, Chloe sendiri mengakuinya sangat menjijikan. Tentu saja ia akan merombaknya. Keesokan paginya, para pelayan keluarga Thorn sudah sibuk bergosip pria. Nyonya mencoba kabur semalam, tapi para pengawal menyeretnya kembali ke sini. Kudengar mereka masih tidur di kamar terpisah. Tepat pada saat itu, Chloe menuruni tangga. Siapkan mobil dan pengawal untukku. Aku mau pergi. Dengan riasan tipis yang elegan, Chloe terlihat seperti dewi yang turun dari langit. Jauh berbeda dari gadis norak sebelumnya. Pelayan itu menatap tak berkedip. Nyonya mereka terlihat luar biasa mempesona. Apa itu benar-benar nyonya kita? Ya Tuhan, di bawah tatapan terpesona semua orang, Chloe masuk ke mobil mewah yang disiapkan kepala pelayan. Tujuan pertamanya adalah memborong barang mewah bernilai jutaan dolar. Kemudian dalam balutan gaun baru yang tak ternilai harganya, ia tiba di Sovereign, hotel megah milik Thorn Corporation. Tempat itu sangat penuh sesak. Calin menggunakan pernikahan mereka sebagai kedok untuk menggelar perjamuan bagi seluruh tokoh elit kota. Namun di dalam novel aslinya, pria itu sama sekali tak pernah mengharapkan kehadiran Chloe di sana. Seorang pelayan menahannya dengan sopan. Maaf nyonya, Anda tak bisa masuk tanpa undangan. Chloe menyela dengan angkuh. Untuk apa aku butuh undangan masuk ke hotelku sendiri? Semua orang menatapnya tak percaya. Ya ampun, apakah itu benar-benar istri sang bos? Wajahnya memang mirip, tapi sejak kapan selera Chloe Gian jadi seanggun ini? Anggun apanya? Dia benar-benar memukau. Kudengar dia menggunakan taktik kotor untuk menikahi keluarga Thorn. Begitu keluarga Gian bangkrut, masa kejayaannya sebagai nyonya Thorn akan hancur lebur. Chloe sangat menyadari kenyataan pahit itu, bahwa pemilik tubuh aslinya tak lebih dari sekedar lelucon rendahan di kalangan elit sosial. Dia mengabaikan bisikan rendahan itu. Langkah anggunnya menyusuri kasino bawah tanah. Di sana, sebuah duel taruhan mematikan tengah berlangsung. Salah satu pemainnya adalah Spike. Dia pion kepercayaan Damon Lu, pewaris tahta dari konglomerat Lu. Calin sengaja mengundang Damon demi sebuah ambisi gelap yang tak terkatakan. Dukungan pria itu adalah kunci mutlak untuk merebut tahta keluarga Thorn. Chloe melangkah penuh pesona ke meja judi yang dingin. Dia melempar taruhan 100 kali lipat, memaksa pion suaminya mundur dalam kehinaan mutlak. Kemenangan pertamanya membuat mata Chloe berbinar licik, kehilangan aura tenang dari penjudi pro. Dua dadu rasanya terlalu membosankan untukku. Aku ingin permainan yang memacu jantung. Bagaimana kalau kita tambah 5 dadu lagi? Pria itu terkekeh sinis. Nyali nona ini boleh juga. Merah 22, biru 17. Merah menang. Dalam sekejap Chloe menyapu bersih 6 dari 7 ronde. Meraup puluhan juta dengan santai. Wajah Spike memucat menahan murka. Namun dia memaksakan senyum palsu di bibirnya. Asalkan nona cantik ini merasa senang hati. Aura mendominasi tiba-tiba memenuhi ruangan saat Damon Lu sang penguasa muncul. Sepertinya kalian bersenang-senang, kalian membuat darah judiku mendidih. Lautan manusia menyibak dengan patuh. Chloe tersenyum manis menatap mangsa besarnya yang memakan umpan. Aku hanya ingin sedikit uang jajan, tapi jantungku sudah berdebar gila. Kurasa aku harus berhenti sebelum serakah. Damon menyilangkan kakinya dengan arogan. Ayolah nona manis, mainkan satu putaran untukku. Sebutkan saja jumlah taruhannya. Chloe mendorong seluruh gunung koin kemenangannya ke depan. Kau sendiri yang mengatakannya, mari jadikan ronde terakhir ini pertunjukan yang epik. Aku bertaruh 100 koin. Damon tersenyum, penuh perhitungan. Kalau begitu, aku pertaruhkan 400. Apakah nona sudah cukup puas? Gelombang keterkejutan mengguncang seisi ruangan. Itu pasti sekitar 5 miliar kan? Siapa sebenarnya wanita gila ini? Beraninya dia menantang sang raja judi tanpa rasa takut. Dia pasti konglomerat atau sudah kehilangan akal. Namun Chloe justru menantikan momen ini. Nah, ini baru namanya hiburan yang sesungguhnya. Hasilnya memecah keheningan maut. Merah 29, biru 26. Hati Chloe bersorak kemenangan.
50 miliar! Uang ini adalah kunci untuk menyelamatkan krisis finansial keluarga Jian. Sementara itu dari balkon lantai 2, aura Kalin menggelap penuh murka. Wanita sialan itu sedang menggali kuburannya sendiri. Di belakangnya, sang sepupu Leo hanya bisa menatap bingung. Kakak ipar baru saja merampok miliaran dari sang raja judi. Bukankah kakak seharusnya bangga? Kalin menggertakkan giginya hingga rahangnya menegang kaku. Konglomerat Lu adalah sekutu potensial yang harus kita kuasai mutlak. Aku berniat menawarkan aliansi suci dengan pria yang berbahaya itu. Aku merancang semua ini agar dia menang tanpa celah dan Chloe Gian justru datang menghancurkan segalanya. Darah Leo seketika mendingin beku. Kakaknya mungkin bertopeng tenang, namun hatinya sedingin es yang mematikan. Ipar cantiknya itu pasti akan menemui ajal. Wanita itu sungguh tak mengerti batasannya. Itu murni ketidaktahuannya. Mata Kali menajam bagai pedang malaikat maut. Dia menghancurkan ambisiku. Wanita itu pantas untuk musnah. Di lantai dasar, Demon Lu yang baru kehilangan 4 miliar tampak sangat menakutkan karena ketenangannya. Bolehkah aku mendapat kehormatan mengetahui namamu, Nona? Chloe meminta pelayan mencairkan koinnya lalu memamerkan senyum memabukkannya. Maafkan kesombonganku, aku terlalu terhanyut dalam euforia sampai lupa menjaga tata krama. Aku adalah nyonya besar penguasa, Chloe Jian. Rahang Demon mengeras, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Kau sungguh istri dari seorang Kalin Thorn? Chloe mengangguk anggun, apakah ada yang meragukannya? Tepat saat itu, langkah berat Kalin menuruni tangga. Chloe langsung berlari menabrak pelukannya. Suamiku, aku ada di sini. Demon menatap tak percaya. Inikah wanita yang dirumorkan sebagai boneka bodoh keluarga Gian? Bukankah gosipnya Kalin dipaksa menyeret kakinya ke altar neraka bersamanya? Kenapa dia turun menjemputnya bagai pangeran perindung? Sungguh rumor tak bisa dipercaya. Chloe kembali menatap Demon. Semoga kau menikmati permainan kita. Mendengarnya, aura gelap Kalin semakin mencekik seisi ruangan. Wanita ini sengaja menabur garam di atas luka benganga. Dabon kehilangan harta dan martabatnya sekaligus hari ini. Aliansi itu pasti hancur berantakan. Tuan Lu, itu hanyalah satu permainan kecil. Bagaimana kau bisa menyebutnya sebuah hiburan? Leo segera melompat memecah ketegangan maut itu. Bagaimana jika aku menemani Anda beberapa ronde lagi, Tuan Lo? Namun Demon mengibaskan tangannya santai. Aku belum pernah merasa sehidup ini. Kalin terdiam kebingungan. Bagaimana bisa kekalahan telak terasa begitu memabukkan? Tatapan predator Demon kembali mengunci sosok Chloe. Nyonya Thorn, pesonamu benar-benar tiada tanding, bahkan jauh melebihi bayangan liarku. Chloe membalas pujian manis itu dengan senyuman yang menyilaukan. Dan ketampanan aslimu jauh lebih berbahaya daripada sekadar foto, Tuan Lu. Leo membatin pasrah. Dunia orang kaya memang penuh dengan makhluk aneh. Siapa yang merayakan kehilangan gunung emas? Wajah Kalin semakin kelam saat Demon berlutut mengecup punggung tangan Chloe ala bangsawan barat. Di hari kau membuang status Nyonya Thorn, pastikan kau segera mencariku. Aku akan selalu menjadi pelabuhan terakhirmu. Api cemburu Kalin meledak, dia menyentak tangan Chloe dan menariknya posesif. Pria itu berdeham memperingatkan. Pesta bangsawan di atas sudah menanti. Bagaimana kalau kita naik untuk segelas anggur? Damon menyambut jabatan tangan Kalin. Aku sungguh iri kau memiliki permaisuri secantik dan secerdas ini. Aliansi kita pasti akan sangat memuaskan. Aku permisi, naik lebih dulu. Kalin mengira kelancangan Chloe akan membakar amarah Demon, menghancurkan debu-debu harapan untuk sebuah kesepakatan bisnis raksasa mereka. Dia tak pernah menyangka reaksi gila dari pria itu. Kalin menunduk tipis menyembunyikan gejolaknya. Tentu saja, silakan Tuan Lo. Demon berbalik menuju anak tangga. Aku benar-benar tak sabar menyaksikan langkah gemilang Tuan Thorn saat mengambil alih takhta sang keluarga Thorn. Bayangan itu membuat darahku semakin mendidih karena antusiasme. Menatap punggung kekar yang menjauh itu, pikiran Leo hancur dalam kebingungan absolut. Sepertinya Tuan Lo sangat hobi membuang hartanya. Sebelum kalah, dia bahkan tak sudi melirik kemitraan kita atau mendukungmu sebagai kepala keluarga yang baru. Namun setelah takluk, sikap angkuhnya berubah 180 derajat, sangat ganjil. Kalin pun merasakan kejanggalan yang sama. Dengan tatapan sedingin es, dia menarik Chloe ke ruang privatnya untuk sebuah interogasi. Apa kau sadar seberapa krusial pertaruhan hari ini bagiku? Brak! Suara gebrakan meja yang memekakan telinga memotong ucapannya. Chloe tidak tinggal diam, dia memulai serangan baliknya.
Kau sengaja menyembunyikan soal pesta pernikahan itu dariku. Jadi rencananya aku datang untuk menguras habis seluruh kekayaanmu. Ketegangan di mata tajam Calin sedikit mereda. Kau mengincar Demon Law, tapi dari sudut pandangku, kau sama sekali tidak terlihat ingin kalah. Chloe melompat anggun dan duduk di atas meja. Itu karena pada akhirnya aku memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Tak ada yang berani bertaruh nyawa melawan Demon Lu, pria arogan yang tak pernah kenal kata kalah. Melihatnya hancur pasti menjadi sensasi baru. Badai amarah yang sebelumnya berkecamuk di mata Calin kini lenyap tak berbekas, berganti dengan rasa penasaran. Tapi dia adalah raja judi dunia bawah. Apa yang membuatmu yakin itu bisa menaklukkannya? Chloe hanya terkikik geli. Yah, lagi pula bukan uangku yang jadi taruhan. Kalau menang, hartanya masuk kantongku. Bagaimanapun, aku tak akan rugi. Tentu saja, Chloe sedang bersandiwara. Jauh sebelum ini, dia pernah hidup keras di kasino. Mengasah insting tajam membaca hasil hanya dari kualitas dadu dan gemas suaranya. Kepercayaan dirinya mutlak untuk menghancurkan kesombongan Demon Lu malam ini. Calin hanya mendengus pelan meresponnya. Chloe melanjutkannya. Dan jika aku kalah, lalu Demon murka, kau selalu bisa maju dan membiarkannya menang kembali, bukan? Akhir yang indah untuk semuanya. Nada bicara Calin tetap sedingin es. Kau hanya diselamatkan oleh keberuntungan semata. Chloe langsung memotong ucapannya. Bukan sekadar keberuntungan, ini murni karena kecerdasanku yang tiada tara. Seharusnya kau memujiku sekarang sayang. Wajah Calin tetap sedatar pu alam. Masih terlalu dini untuk menilai apakah kemitraan dengan Demon akan berjalan mulus. Bukankah terlalu sombong untuk meminta pujian sekarang? Sebaiknya kita bagi dua dulu hasil kemenangannya, 50-50. Mata Chloe membelalak tak percaya. Kenapa? Ini hasil keringatku sendiri. Kau tak berbuat apa-apa. Kenapa kau berhak minta setengahnya? Ekspresi frustrasinya entah mengapa memicu kepuasan di hati Calin. Jangan lupa, kau bertaruh menggunakan uangku. Demon Lu adalah tamu kehormatanku dan kasino ini adalah wilayah kekuasaanku mutlak. Chloe berseru kesal. Kenapa tidak sekalian saja kau bilang aku ini juga milikmu? Senyum tipis mengembang di bibir Calin. Aku hampir lupa. Kalau begitu 50% rasanya terlalu bermurah hati. 2 miliar saja untukmu. Chloe nyaris menangis mendengarnya. Kau benar-benar pria tak berperasaan. Kau akan mati kesepian tanpa teman. Yah, meski begitu, kau dan si gila Demon Law itu sepertinya sangat cocok menjadi partner. Nama Demon Law ibarat duri di hati Calin. Terlebih setelah pria brengsek itu terang-terangan menawarkan diri menjadi sandaran Chloe di depan matanya. Alisnya menukik tajam. Sepertinya kau menyukai Demon Law. Mengejutkannya, Chloe tak menampik tuduhan itu. Bukan suka, tapi aku jelas tak benci pria yang tersenyum padaku meski baru saja ku buat bangkrut. Belum selesai ia bicara, rasa sakit menusuk lengannya. Cengkeraman Calin mengerat buas, seolah ingin meremukan tulang lengannya saat itu juga. Apa kau sudah kehilangan akal? Namun Chloe dengan cerdik langsung menubrukkan tubuhnya bermanja. Sayang, aku lapar, aku ingin kue manis. Setelah momen yang memacu detak jantung itu, suasana hati Calin membaik secara ajaib dan aura dinginnya sirna. Seluruh tamu di sana tercengang. Tuan Thorn yang terkenal berdarah dingin tampil di publik bersama Chloe, bahkan memperlakukannya dengan lembut. Apa matahari baru saja terbit dari barat? Melihat sandiwaranya sukses besar, Chloe melempar senyum semanis madu dan lambaian kecil pada Calin, lalu melangkah pergi dengan rasa puas yang membuncah. Misi utamanya malam ini adalah menanamkan di benak semua orang bahwa dialah sang nyonya besar di rumah ini, dan itu sudah cukup. Namun para tamu elit masih mendidih terbakar iri. Dasar rubah betina penggoda, lihat saja Tuan Thorn tetap mengusirnya. Tadi dia sibuk merayu si Raja Judi. Cepat atau lambat Tuan Thorn pasti akan menjatuhkan talak padanya. Bisikan beracun itu menggores telinga Calin. Berani-beraninya nyamuk ini mencemarkan nama baik wanitanya. Murka, dia langsung memerintahkan bawahannya mencatat setiap mulut kotor yang menghina Chloe. Seret mereka keluar dan biarkan keluarga Thorn yang mengurus sisa hidup mereka. Bahkan Leo merasakan kejanggalan yang luar biasa. Kenapa tiba-tiba dia menjadi iblis pelindung bagi kakak iparnya? Belum lama ini dia terang-terangan melarang Chloe datang karena dianggap hanya akan membawa aib keluarga. Calin pun berkilah dengan nada defensif. Di atas kertas, dia istriku. Menghinanya sama dengan menginjak harga diri perusahaan Thorn. Leo mengangguk setuju. Ngomong-ngomong, Demon Law mengundangmu dan kakak ipar makan malam. Dia ingin menyerahkan kontrak itu sebagai hadiah pernikahan kalian.
Raut wajah Calin seketika menggelap. Dia tidak sudi membiarkan Chloe berada di dekat Demon Lu. Dia memutuskan akan hadir sendiri, beralasan Chloe sedang sibuk menyiapkan bulan madu mereka dan harus pergi keluar kota untuk sementara waktu. Lagi pula wanita itu akan syuting sebuah acara hiburan, setidaknya itu akan menjauhkannya dari membuat masalah baru yang memancing amarahnya. Di sisi lain, Chloe yang baru pergi mendadak membeku, menyadari dia lupa memberitahu Calin bahwa acara yang diikutinya adalah acara kencan buta. Yah, Prias itu toh takutnya perasaan padaku, jadi bukan masalah besar kan? Saat asik melamun, tubuh Chloe tak sengaja menabrak ayahnya. Ian bergegas menghampiri, wajahnya penuh kekhawatiran. Hati Chloe menghangat, ayahnya adalah satu dari sedikit jiwa tulus di novel ini. Pria lurus yang memuja anak-anaknya ini sayangnya memiliki prinsip kaku yang memancing banyak musuh mematikan. Saat perusahaannya hancur, ia menjadi incaran semua pihak. Demi melindungi keluarganya, pria malang ini memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Keluarga Ton yang ia harapkan menjadi pelindung bagi putri tercintanya malah menuntut cerai tepat setelah kematiannya, memutuskan ikatan tanpa ampun. Kini Tuan Gan bersikeras mengantar Chloe ingin mengukir lebih banyak waktu. Kasih sayang ayah seperti ini terasa asing, sekaligus begitu menggetarkan jiwa. Di kehidupannya yang dulu, Chloe sebatang kara, kerabatnya hanya peduli pada harta warisan. Begitu ia mencapai puncak ketenaran, ia memutus semua hubungan memuakan itu. Ia selalu kesepian. Mungkin takdir baru ini adalah anugerah dewa, mengganti kehangatan keluarga yang tak pernah ia rasakan. Chloe memeluk erat lengan ayahnya. Ayah, bisiknya lembut, lalu menyerahkan 2 miliar dari Calin untuk menyelamatkan krisis keuangan keluarga mereka. Tuan Gan sungguh terharu oleh bakti putrinya, namun menolak keras. Baginya, kebahagiaan sang putri adalah segalanya. Chloe tersenyum santai, 2 miliar memang sedikit, tapi cukup untuk belanja harian. Tuan Gan membeku, belanja harian macam apa seharga 2 miliar? Suara Chloe melembut, ayah, semua akan baik-baik saja, percayalah padaku. Dengan air mata berinang, Tuan Gan akhirnya luluh dan menerima uang itu. Ia pun mengantar putrinya pulang, sengaja memilih rute memutar demi mencuri detik-detik berharga bersama Chloe. Setelah sosok ayahnya menghilang dari pandangan, Chloe duduk di depan cermin rias, bersiap membersihkan diri. Namun saat tangannya menyentuh tali pakaian dalam, bayangan Calin mendadak muncul di belakangnya. Jantung Chloe serasa copot. Apa kau tidak tahu cara mengetuk? Calin malah terkekeh pelan. Ini istanaku. Kau istriku, bagian mana yang tak boleh kulihat? Bibir Chloe berkedut menahan kesal. Ingin bermain api denganku, kau belum siap tuan. Ia tersenyum menggoda. Jika kau sangat ingin, aku tak keberatan. Benar saja, wajah Calin memerah padam. Pria gengsian itu membuang muka. Aku sedang tidak berselera hari ini, kilahnya. Lalu cepat-cepat menyinggung uang untuk ayah Chloe. Ia menegaskan, menyelamatkan grup Gan butuh lebih dari sekedar suntikan dana. Kau harus memohon padaku. Dan keputusanku tergantung caramu memuaskanku. Tatapan pria itu dengan sengaja turun ke area dada Chloe. Di luar dugaan, Chloe menolak mentah-mentah. Chloe yang dulu memang selalu mengemis perhatiannya, hanya untuk dihancurkan oleh tatapan dinginnya. Tapi kini takdirnya telah berubah, ia akan merajai dunianya sendiri. Penolakan itu membuat Calin terpaku kaget. Seumur hidupnya, baru kali ini ada wanita yang mencampakkan tawarannya. Pria arogan itu terbungkam tanpa kata. Memanfaatkan kelengahan itu, Chloe pamit untuk mandi dan segera menyelinap pergi sambil berseru nakal, kalau mau bergabung ikuti saja aku. Calin mendengus kasar, memutar kursi rodanya lalu pergi dengan jengkel. Chloe menghela napas panjang. Jujur saja, ia merinding membayangkan pria itu senekat itu menerkamnya demi menuntaskan pernikahan mereka. Syukurlah pria gila itu pergi. Chloe pun berendam dengan senyum bahagia selama setengah jam lebih. Sambil bersenandung riang, ia keluar dari kamar mandi. Betapa terkejutnya ia mendapati Calin sudah menunggunya di kamar, mengomelinya karena terlalu lama. Mata Chloe membelalak sempurna. Kenapa pria ini kembali lagi? Saat Calin memutuskan tidur di kamar utama, wajah Chloe langsung masam. Bukankah pria ini yang menuntut pisah ranjang, kenapa sekarang menjilat ludah sendiri? Melawan jelas mustahil, tapi ia selalu bisa melarikan diri. Chloe berkilah tidurnya sangat brutal. Ia takut menendang sang CEO terhormat di tengah malam, jadi lebih baik ia pindah kamar saja. Baru selangkah menuju pintu, ancaman dingin Calin mengiris udara. Apa kau ingin aku mengikatmu di ranjang ini? Aura intimidasi itu sukses membuat langkah Chloe membeku seketika.
Ia duduk pasrah di tepi ranjang, namun pandangannya terpaku saat Kalin bangkit dari kursi roda, berjuang melawan rasa sakit yang menyiksa. Seluruh tubuh pria itu bergetar hebat, ingatan dari novel itu mendadak menghantam benak Chloe. Di titik ini Kalin memang mulai bisa berdiri, namun setiap pergerakannya diiringi penderitaan yang luar biasa. Berpindah dari kursi rodanya adalah neraka, namun harga dirinya terlalu tinggi untuk mengemis bantuan siapapun. Benar saja, menyadari tatapan Chloe, ia membentak. Lihat apa kau? Jangan ger, kau telanjang bulat pun aku tak sudi menyentuhmu. Chloe ingin menjerit frustrasi. Sia-sia saja ia merasa kasihan. Kebaikan memang selalu dibalas tuba. Pantas saja pria batu ini selalu menderita dalam cerita aslinya. Terutama saat ia ditolak tokoh utama wanita. Pria rapuh ini menenggak alkohol pelarian, terjatuh menabrak perabotan hingga tubuhnya bersimbah darah. Meski hatinya terus mengumpati ke para tak tahu diuntung ini, anehnya kedua tangan Chloe tetap terulur, perlahan menopang tubuh pria itu. Charlie menoleh dengan cepat, matanya membelalak tak percaya. Wajah Chloe pun memerah padam. Pasti karena sisa cinta mendalam Chloe yang asli, tubuhnya bergerak tanpa sadar mengikuti naluri. Untungnya fisik Chloe dulu sangat terlatih tanpa henti demi melindunginya. Mengangkat tubuh pria dewasa bukanlah beban berarti bagi tenaganya. Ia membaringkannya perlahan di ranjang. Calin yang merasa harga dirinya terluka membentak keras. Aku tidak butuh bantuanmu. Chloe membalas tak kalah keras kepala bahwa ia hanya menuruti titah kepala pelayan. Saat mendengar mereka tidur sekamar, pria tua itu menangis histeris, memohon agar ia menjaga tuan muda dengan nyawanya. Tak ada yang sanggup menanggung murka jika pria itu sedikit saja terluka. Ia sungguh tak tega melihat pria parubaya itu menangis hingga mati kehabisan napas. Kau terlalu ikut campur, desis Calin, meski seperti kehangatan menjalar di hatinya. Ekspresi tersipu namun keras kepala berpadu wajah memabukkan itu membuat Chloe terpaku. Pesona sang tokoh utama pria ini benar-benar tidak ada tandingannya di dunia fiksi manapun. Pantas saja sosok Chloe yang asli rela menantang maut demi menikahinya. Calin berniat mengucapkan kata-kata lembut, namun gadis itu telah terlanjur memalingkan wajahnya. Uluran tangannya yang menggantung di udara hanya mampu membelai lembut ujung helaian rambut gadis itu. Saat Chloe keluar dengan rambut setengah mengering, Calin telah terlelap di balik selimut tebal. Rasa iba mendadak menirina pidadanya. Beban kerja yang menumpuk ditambah terapi rahasia di malam hari. Pria angkuh ini pasti telah kelelahan hingga mencapai batas kemampuannya. Ia merapikan selimutnya seraya berbisik. Jika aku bersikap lebih baik, apakah kau tetap akan membunuhku? Detik berikutnya ia ingin menamparkan mulutnya sendiri. Apa yang kupikirkan? Aku hanyalah penghalang cinta sejatinya. Satu-satunya jalan keluar dari takdir mematikan ini hanyalah lari sejauh mungkin. Dengan penuh rasa kesal, ia menenggelamkan diri di balik selimut. Sesaat kemudian mata Calin terbuka, menatapnya dengan kelembutan dan secercah harapan yang melegakan. Ia ingin tahu seberapa jauh Chloe akan mencurahkan kasih sayangnya. Tanpa sadar, gadis itu baru saja menciptakan jalan keselamatan bagi nyawanya sendiri. Chloe tertidur teramat pulas hingga sinar mentari menusuk mata. Tentu saja sosok suaminya sudah lama menghilang tanpa jejak dari kamar. Tiba-tiba nada dering ponselnya memecah keheningan. Itu adalah panggilan dari Nenah, salah satu asisten kepercayaan Calin yang khusus ditugaskan untuknya. Tanpa ragu, Chloe menyatakan niatnya mendaftar ke acara realitas Mari Jatuh Cinta. Di seberang telepon, Nenah terkesiap tak percaya. Tapi itu murni acara kencan. Bukankah Anda harus meminta persetujuan Tuan Thorn? Tentu saja Chloe tidak akan membiarkan asistennya menghancurkan rencana ini. Tuan Thor sudah memberiku izin penuh, dustanya dengan lancar. Ia langsung memerintahkan Nenah untuk mendaftarkannya ke acara itu secepat mungkin. Mulai detik ini, ia akan memusatkan ambisi pada karirnya. Tak lama berselang, Nenah menjemputnya dan menyusun identitas palsu yang sempurna. Kini, Chloe menjelma menjadi murid jenius yang lulus lebih awal dari Akademi Seni Peran bergengsi di luar negeri. Berlatar belakang panti asuhan karena kedua orang tuanya tiada sejak kecil, gaya barunya berubah sangat drastis sebagai langit dan bumi. Ia tak perlu cemas akan dikenali untuk saat ini. Ia bahkan tak perlu repot merombak nama aslinya untuk mendobrak kerasnya gemerlap dunia hiburan ini. Cepat atau lambat, topeng identitas ini akan terbongkar. Mempertahankan nama aslinya justru akan memangkas banyak masalah di masa depan. Ia hanya merasa sedikit berdosa pada ayah kandungnya yang masih hidup sehat. Proses syuting dimulai hari ini, disusul siaran langsung pembukaan nanti malam.
Nena tampak cemas melihat jadwal yang sangat mencekik itu. Namun seringai penuh rasa percaya diri justru menghiasi wajah cantik Chloe. Bagaimanapun juga dunia hiburan adalah arena bermain utamanya sejak dulu. Sore harinya secara mengejutkan, Calin mendobrak rutinitas dan pulang tepat waktu menuju Villa Thorn. Bahkan Leo terbelalak heran, Tuan biasanya langsung kembali ke apartemen pribadi Anda. Ada angin apa hari ini? Dengan nada defensif, Calin membalas ketus. Ini rumahku sendiri, aku bebas pulang kapanpun aku mau. Namun setibanya di kediaman, sosok Chloe menghilang tak berbekas. Ia mendengar istrinya telah pergi bersama Nena sejak fajar menyingsing pagi tadi. Firasat buruk mendadak menyelimuti hatinya. Ia menitahkan Leo melacak keberadaan Nena untuk mencari tahu. Usai menelpon, rahang Leo seolah jatuh menyentuh lantai. Tuan Calin, Nena bilang Nyonya pergi syuting acara. Apa Anda benar-benar merestuinya? Calin hanya mengangguk acuh tak acuh. Ya, anggap saja begitu. Ia bahkan memuji inisiatif istrinya yang luar biasa itu. Wajah Leo seketika memucat pasi. Bosnya sungguh mengizinkan istrinya masuk acara kencan. Apakah ia sengaja meminta untuk diselingkuhi? Acara itu tidak lain adalah Mari Jatuh Cinta musim kedua. Kesuksesan luar biasa di musim pertama dengan tingkat keberhasilan pasangan sempurna membuat musim kedua ini diserbu oleh antisipasi yang gila-gilaan. Mendengar fakta itu, wajah Calin seketika menggelap bagai badai. Ia meraung memerintahkan pasukannya menyeret Chloe pulang, namun segalanya telah terlambat. Siaran langsung pembukaan sudah di depan mata. Perusahaan mana yang berani memproduksi ini? Seret direkturnya ke telepon sekarang. Murka Calin beringas. Dengan gemetar Leo menjawab, Grup Thorn adalah investor terbesarnya. Itulah alasan Nyonya bisa masuk dengan sangat mudah. Ditusuk dari belakang oleh perusahaannya sendiri, kepala Calin berdenyut hebat. Leo ragu-ragu menyarankannya hadir sebagai bintang tamu, namun harga diri Calin menolak keras. Ia mengusir Leo dengan raungan buas, bersumpah tak sudi menatap layar siaran konyol itu sedetik pun. Ia bersikeras sama sekali tak memperdulikan wanita pengacau itu. Namun tepat saat Leo hendak pergi, ia mendadak memerintahkannya meninggalkan ponsel di meja. Dalam diam, ia diam-diam membuka siaran tersebut. Napasnya tercekat melihat layar yang dipenuhi jajaran pria tampan dari berbagai tipe memurung Chloe dalam satu ruangan. Senyum manisnya mengembang seketika menghipnotis ribuan penggemar dan peserta lain. Para kontestan pria langsung mengerubunginya bagai lebah, berebut membawakan kopernya. Di depan layarnya, Calin terbakar api cemburu yang menggebu. Kuci asam di hatinya benar-benar hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, seorang pemuda berambut pirang mirip anak anjing menerobos kerumunan. Dia berdiri bak perisai pelindung di sisi Chloe. Penonton siaran langsung menjadi histeris menjodohkan mereka berdua. Para pria pun mundur teratur. Ekspresi tegang Calin sedikit melembut. Dia mengenali pemuda itu, sementara senyuman Chloe justru merekah semakin lebar. Chloe mengikuti acara ini khusus untuknya, sang adik kandung Cody Jin. Sebagai adik, dialah satu-satunya yang menentang keras pernikahan Chloe dengan Calin. Dulu dia membuat keributan besar, lalu nekat kabur dari rumah keluarga. Chloe yang asli, yang terlalu terobsesi pada Calin, mengabaikannya. Dia tak menyadari itu akan menjadi pertemuan terakhir mereka. Suratan takdir Cody adalah tewas dalam kecelakaan tragis di acara ini. Insiden yang juga menghancurkan karir dua peserta lainnya. Mata Cody memancarkan kebahagiaan tulus melihatnya. Apapun yang terjadi, Chloe bersumpah akan menyelamatkannya. Chloe asli pernah memohon pada Calin untuk menyelidiki kejanggalan kecelakaan itu. Namun pria itu malah menganggapnya gila yang pada akhirnya membuat kebencian Calin semakin mengakar. Dia tak bisa lagi mengandalkan Calin. Tepat pada detik itu, dua kontestan terakhir melangkah masuk. Aktor papan atas Ethan Law dan bintang muda Yuna. Mata Chloe berbinar melihat Ethan. Ketampanan pria itu sungguh di luar nalar. Karena aturan acara mengharuskan pasangan, pihak agensi sengaja membawa Ethan khusus untuk menjadi belahan jiwa Chloe di layar kaca. Namun karena jurang popularitas mereka yang terlampau jauh, agensi menyuruhnya masuk bersama peserta wanita lain demi menghindari skandal murahan. Semua peserta berkumpul, perkenalan pun dimulai. Chloe benar-benar tak mengenal satupun dari mereka. Saat giliran dia dan Cody tiba, semua orang menggoda kemiripan nama mereka. Suasana perjodohan penonton pun semakin liar. Hati Calin kembali mendidih oleh api cemburu. Namun untungnya dia tahu mereka adalah saudara kandung. Jadi dia masih bisa mengendalikan kewarasannya. Misi pertama adalah menuliskan tipe ideal masing-masing. Tanpa keraguan sedetik pun, Cody menuliskan nama kakak perempuannya. Dia benar-benar maniak kakak.
Peserta lainnya menulis kriteria ideal mereka, namun kebanyakan terasa sangat ambigu. Jelas itu jawaban standar demi pencitraan di depan kamera. Chloe merasa bosan, tapi saat gilirannya tiba, dia menulis liar, tipe anak anjing yang manis dan manja. Selain menyelamatkan adiknya, tujuan utamanya ke sini adalah mencari mainan berondong. Bahkan Nah tak bisa tidak mengagumi keberanian wanita itu. Dia tampak begitu menguasai panggung, sama sekali tak terlihat seperti amatiran. Namun, di balik layar komputernya, dada Kayen hampir meledak menahan murka. Ketiga kriteria itu 100% bertolak belakang dengan dirinya. Apakah wanita ini sengaja ingin menginjak-injak harga dirinya? Dia secepat kilat memakai ponsel Leo untuk menghubungi Nah. Dia memerintahkan agar Chloe segera menghubunginya begitu syuting hari ini usai. Nah, dilanda kebingungan. Bukankah Leo selalu memanggilnya kakak ipar? Kenapa tiba-tiba berubah dingin? Tak lama, acara pembukaan itu pun resmi berakhir. Tim produksi membagi kamar 2 orang per ruangan. Untuk pasangan lainnya, pihak pria dengan gagah membawakan koper para peserta wanita. Namun Ethan Lowe malah melangkah pergi dengan dingin mengabaikan panggilan Yuna. Sikap acuhnya itu langsung memberinya gelar pria tampan tak peka. Chloe adalah anomali lainnya. Dia dengan santai mengangkat koper Cody dan berjalan pergi. Membuat para penggemar ikatan persaudaraan ini semakin berteriak histeris. Melihat Yuna yang malang kesulitan menyeret kopernya, Chloe dengan tenang menawarkan bantuan. Teman sekamarnya tertawa meremehkan, mengira wanita itu hanya mencari perhatian. Namun sedetik kemudian, mereka melihat Chloe dengan enteng mengangkat 2 koper besar menaiki tangga. Dia berlari lincah di atas sepatu hak tingginya. Semua rahang seketika jatuh. Menyaksikan adegan itu, ingatan Celine kembali pada kejadian kemarin saat wanita itu mengangkat tubuhnya bagai kapas. Dia segera menyuruh bawahannya menyelidiki asal kekuatan monsternya itu. Sementara itu, Ethan Lowe melihat Chloe membawa 2 koper. Untuk pertama kalinya, pria es itu berhenti dan menawarkan bantuan. Namun balasan Chloe jauh lebih telak. Biar aku saja, bantu kau di sana. Para penonton ternganga kaget. Apa kedua orang ini benar-benar punya alergi akut pada keromantisan? Bahkan jika dewa cinta mengikat mereka dengan kabel baja tebal, mereka pasti akan memutuskannya begitu saja. Tiba-tiba saja musim acara kali ini terasa akan menjadi sangat menarik. Angka penonton siaran langsung itu melonjak menembus awan. Di depan layarnya otot-otot tegang Kain akhirnya sedikit mengendur. Setidaknya wanita itu cukup tahu diri untuk tidak menjalin asmara dengan pria lain. Kembali ke kamarnya, Chloe asik menggoda teman sekamarnya, Yuna. Dia sungguh tak punya pertahanan melawan hal-hal yang menggemaskan. Tiba-tiba pesan dari Nina masuk membawa kontak Leo dengan perintah untuk segera menelponnya. Chloe merasa ada yang ganjil, namun dia tetap menambahkan kontak Leo. Seingatnya pria itu adalah sepupu sekaligus tangan kanan kepercayaan Kain. Jadi dia keluar asrama mencari sudut mati tanpa kamera pengawas untuk menelpon. Pada saat yang sama, tatapan Gigi Ken menancap tajam pada foto profil baru milik Chloe. Dering teleponnya mendadak memecah keheningan membuatnya terlonjak kaget hingga ponselnya nyaris terjatuh. Jarinya ragu-ragu di udara, bimbang untuk mengangkatnya. Sementara itu, Cody yang melihat kepergiannya langsung membuntutinya dari belakang. "Kakak, apa kau masih marah padaku?" tanyanya dengan suara gemetar. Ingatan Chloe terlempar pada saat adiknya memaki Celine tanpa ampun. Hatinya menghangat. Tahu sang adik hanya ingin melindunginya. Kini, gilirannya menjadi tameng. Namun di saat yang sama, Celine justru memaksa kepala pelayan tua untuk menyamar menjadi Leo demi mengangkat telepon itu. Begitu tersambung, suara lantang yang pertama kali menggelegar dari seberang sana adalah, "Kak, apakah ini pertanda kau akhirnya mantap menceraikan Celine Thorne?" Raut wajah Celine seketika menggelap. Aura membunuh memancar pekat darinya. Cody terus memohon dengan penuh harap. Celine Thorne itu sampah masyarakat. Kakak sudah mengabdi padanya, tapi dia membuangmu dan menghancurkan hatimu. Berhentilah bersikap keras kepala. Aku hanya ingin melihatmu bahagia lepas darinya. Chloe buru-buru bersumpah tak akan membiarkan dirinya ditindas lagi. Ia meyakinkan bahwa benang merah di antara mereka akan terputus saat waktunya tiba. Ia menegaskan kehadirannya di sini murni untuk sang adik. Acara ini adalah kunci emasnya untuk membantu Cody lari dari takdir kematian yang mengintai. Melihat pancaran tekad kakaknya yang kembali bersinar, Cody mengembuskan napas lega. Senyum konyol yang hangat pun mengembang di wajah pemuda itu. Detik itu juga darah Chloe berdesir saat sadar teleponnya sudah tersambung sejak tadi. Ia buru-buru mengusir Cody pergi dari sana. Sambil melangkah pergi, pemuda itu masih sempat berteriak,
Kak, cari pria baru di acara ini. Lupakan bajingan Calin Thorne itu secepatnya. Di seberang sana, rahang Calin mengeras menahan amarah yang meledak. Sang pelayan sampai berkeringat dingin mengkhawatirkan nyonya mudanya. Chloe lalu bertanya gugup, apa Leo sedang berada di kediaman keluarga Thorne? Apakah dia sedang bersama Kalin? Saat pelayan tua itu berbohong bahwa mereka sedang sibuk rapat bisnis di ruang kerja, sehingga ia yang menjawab. Dada Chloe akhirnya terasa lega. Ia mengira Leo hanya sekadar ditugaskan Kalin untuk memantaunya. Gadis itu pun menjelaskan bahwa tujuannya ikut acara ini murni demi berdamai dengan adiknya. Sekadar mencari hiburan manis sebagai selebritas, tidak lebih dari itu. Urat kemarahan Calin menegang, ia langsung memerintahkan pelayannya memperingatkan. Ingatlah statusmu sebagai istri dan segera pulang ke rumah detik ini juga. Namun sebelum kalimat itu selesai, Chloe menyela ceria. Tenang saja, tidak ada yang mengenali identitasku di sini. Lagi pula, Calin pasti tidak akan peduli. Sambungan pun terputus sepihak. Wajah Calin kini semerah darah, sorot matanya tajam bagai iblis yang siap menerkam mangsa. Wanita sialan, suaranya terdengar sangat bahagia. Chloe Jin, jangan pernah bermimpi kau bisa lari dari genggamanku. Ia langsung menuntut asistennya untuk mengosongkan jadwal selama beberapa hari ke depan. Ia harus turun tangan sendiri menjinakkan istri kecilnya yang sedang bersenang-senang di luar sana. Sementara itu Cody kembali ke asramanya dengan hati berbunga-bunga seusai berdamai dengan sang kakak. Namun tiba-tiba Ethan Lu menyapa tajam. Sepertinya hubungan persaudaraan kalian sudah membaik. Langkah Cody seketika membeku, instingnya langsung ingin menyangkal. Sayangnya Ethan adalah aktor papan atas, tatapannya mampu menguliti isi hati manusia. Dia bisa membaca bahwa kakak beradik itu sempat bersitegang. Sikap defensif Cody pun bangkit. Jangan-jangan pria ini diam-diam terus mengawasi gerak-gerik kakak perempuannya selama ini. Apa dia menyukai kakaknya? Ethan hanya mengerutkan kening kebingungan. Sepasang kakak beradik ini sungguh aneh dan tidak masuk akal. Namun yang terus menghantuinya adalah sorot mata dingin Chloe saat menatapnya tadi. Tatapan kelam seolah sedang memandang pria yang sudah tak bernyawa. Baru saja Cody hendak mengatai pria itu paranoid, Ethan menyela pelan. Kakakmu juga menatapmu dengan sorot mata yang persis seperti itu. Cody terkesiap hebat namun hatinya menolak keras bahwa sang kakak akan mencelakainya. Sementara itu Ethan lebih memilih untuk mempercayai insting tajamnya sendiri. Mungkin Chloe curiga ada ancaman bahaya yang mengincar nyawa Cody. Sedangkan bagi Ethan sendiri ia curiga wanita itu tahu soal depresi kelamnya. Rahasia apa yang sebenarnya wanita itu ketahui? Beralih ke Chloe, ia sedang asik berfotoria bersama Yuna dan baru saja mendaftarkan akun media sosial pertamanya. Unggahan perdananya adalah potret manis mereka berdua. Dalam hitungan menit saja jumlah pengikutnya melesat tajam menembus angka 2.000 orang. Pertumbuhan luar biasa ini jauh di luar ekspektasi awalnya. Yuna baru saja ingin memberi tanda suka pertama, namun jarinya kalah cepat. Tombol suka pertama itu justru ditekan oleh akun milik sutradara misterius yang sangat melegenda, Phantom. Dia adalah sutradara paling jenius dan diagungkan di negeri ini. Walau hanya pernah merilis 3 film, namun tiap karyanya sukses besar menjadi mahakarya klasik sepanjang masa. Separuh dari bintang papan atas di industri hiburan ini termasuk Yuna, Ethan Lu, hingga aktris peraih penghargaan bergengsi Faye lahir dari sentuhan emas filmnya. Chloe sungguh takjub, jumlah pengikut pria itu bahkan mengalahkan popularitasnya sendiri di kehidupan masa lalunya. Yuna berbisik bahwa sutradara Phantom ini sangat misterius, bahkan selalu mengarahkan syuting filmnya dari kejauhan. Tidak ada satupun jiwa yang tahu identitas aslinya. Dan ini adalah momen bersejarah. Pertama kalinya Yuna melihat pria itu menyukai unggahan pribadi seseorang. Jika Chloe berhasil menarik perhatiannya, jalan menuju puncak ketenaran sudah ada di genggaman. Hati Chloe langsung terpikat, membayangkan paras cantiknya mungkin bisa menaklukkan sutradara agung itu. Namun tanpa mereka sadari, sosok asli di balik akun sutradara Phantom itu adalah Calin Thorne. Dan kini pria dingin itu sedang merutuki kebodohannya sendiri. Ia menggeram, bersikeras jarinya pasti tak sengaja menekan tombol suka sialan itu. Namun sebuah kilatan pemikiran melintas di kepalanya. Selama ini Leo yang memegang kendali akunnya, mungkin ini saat yang tepat untuk merebut akses itu kembali. Tapi di sisi lain, jika istrinya itu memancing terlalu banyak sorotan, identitas aslinya sebagai Nyonya Thorne pasti akan terbongkar. Dengan begitu, dia harus angkat kaki dari acara konyol itu. Sebuah rencana licik melintas di benak Kalin. Ia tersenyum miring, tak sabar melihat raut terkejut istrinya.
Di sisi lain, semua orang stres memikirkan syuting esok hari. Hanya Chloe yang santai, bahkan matanya berbinar penuh semangat. Lagi pula, ini adalah kesempatan emas untuk kencan dan dibayar mahal. Tentu saja ia akan menikmati setiap detik momen manis ini. Esok paginya, ia melangkah riang ke lokasi syuting 1 jam lebih awal dengan tangan penuh membawa sarapan hangat untuk semua orang. Para kru ternyanga, belum pernah ada artis yang sedisiplin ini. Mereka pun terpaksa merekamnya lebih awal. Tak lama, sosok Ethan Lu mendadak muncul bagaikan hantu. Chloe langsung mengajaknya sarapan. Wajah polosnya tampak lebih muda, namun bayangan lelah tergambar jelas di matanya. Sepertinya tidur nyenyak telah lama meninggalkan pria ini. Chloe menawarkan susu kedelai hangat, namun Ethan menolaknya dingin karena alergi. Beruntung, Chloe sudah menyiapkan susu sapi penyelamat suasana. Tiba-tiba, Ethan mendekat, mengambil gelas itu darinya. Ia menunduk pelan, membisikkan rasa terima kasih dengan suara bariton yang menggetarkan hati. Kamera kru seketika merekam momen berdebar ini, menjadikannya cuplikan manis sebelum lanjut syuting. Padahal, staf tak tahu jika obrolan rahasia mereka sama sekali tak ada unsur asmara. Apakah Cody sudah bangun? Wajah Ethan meredup, ia mengeluh temannya itu tidur bagaikan batu. Syuting berdua memakan waktu 40 menit. Kontestan lain tiba pukul 8, menguap lelah digerogoti rasa gugup semalaman. Dengan senyum cerah, Chloe menyapa ramah dan menawarkan sarapan lezat yang telah ia siapkan. Semua orang terpukau oleh pesona energik dan kelembutan hatinya. Namun di sudut ruangan, seorang gadis menggertakkan gigi menahan dengki. Menganggap Chloe hanya merampas pusat perhatian. Ia telah bertarung mati-matian demi acara ini, tak sudi dikalahkan oleh anak baru biasa. Melihat para pria memuja kedisiplinan dan kecantikan alami Chloe, api kecemburuan di dadanya semakin berkobar hebat. Hari kencan menuntut penampilan glamor, namun gadis itu malah tampil kasual, sengaja memainkan peran wanita penuh perhatian. Bener-bener taktik licik. Tak lama, sutradara mengumumkan misi hari ini kencan di taman hiburan. Masing-masing hanya menerima uang tunai 200. Semua biaya kencan harus cukup dengan nominal menyedihkan itu. Malam nanti pukul 10, mereka wajib mengirim surat cinta sakral dan hadiah untuk sang pujaan hati. Jika hati saling bertaut, pasangan suci akan terbentuk dan hadiah rahasia menanti mereka. Cinta bertepuk sebelah tangan berarti tim tanpa hadiah. Sementara yang tak memilih siapapun akan mendapat gelar jomblo ngenes. Para peserta terengah-engah panik. Apa yang bisa dibeli dengan recehan ini? Hanya Chloe yang tersenyum tenang. Ini sekadar drama klise khas acara realitas. Sinyal diberikan, kepanikan meledak. Semua sibuk menghitung, bahkan memelas pada kru. Namun Chloe tersenyum santai. Kita naik bus saja, lebih hemat. Dua artis wanita itu meremehkan. Memangnya bintang besar seperti mereka pantas berdesakan di angkutan umum? Mereka lebih memilih taksi elegan, berusaha merayu Ethan agar masuk ke dalam perangkap rombongan mereka. Namun penolakan dingin meluncur dari bibir Ethan. Ia memilih bus. Saat yang lain pergi, Chloe memimpin kelompoknya melangkah pasti. Aktris lain mencibir sinis, dasar cari perhatian. Seluruh jagat maya pasti menertawakan wajah menyedihkanmu di bus nanti. Ia tak sadar Chloe sang ahli strategi telah mengantongi rute langsung bus wisata andalannya. Tak ada pemberhentian di tengah jalan, tujuan akhirnya adalah distrik Bar Selatan yang baru hidup pukul 6 sore. Di pagi secerah ini, armada baja itu sepi melompong. Tentu saja, bus itu bagaikan disewa eksklusif. Mereka berempat menguasai seisi kabin. Chloe lalu mengeluarkan kartu saktinya, membayar lunas tiket untuk semua rekannya. Sang sutradara murka, menuduhnya bermain curang. Kartu itu seharusnya disita bersama uang tunainya tadi. Fakta mengejutkan terungkap, kartu itu dibelinya dari pemilik kedai sarapan. Antisipasi jenius menghadapi anggaran minim, murni tanpa melanggar aturan. Tatapan kagum mengelilinginya. Mengikuti sang master bertahan hidup memang langkah yang sangat tepat. Ethan menyerahkan sisa hartanya tanpa ragu. Nasib kami ada di tanganmu, bos. Jepretan kamera kru langsung mengganas. Aktor papan atas tunduk menyerahkan uangnya adalah materi emas. Tersihir karismanya, Yuna dan Cody ikut menyerahkan tabungan mereka. Chloe mengulas senyum, berjanji mengukir hari bahagia. Namun sedetik kemudian cahaya di wajahnya meredup. Sebuah pesan masuk membawa profil lawan dan fakta namanya tengah viral. Rencana hidup tenang hancur, jantung Chloe serasa terhempas. Jarinya bergetar menyapu layar, benar saja. Namanya bersanding dengan sutradara legendaris Phantom dan bintang Ethan Lu menguasai puncak.
Namun hatinya tak bahagia. Ketenaran instan ibarat pedang bermata dua, memancing tatapan negatif yang mengancam masa depannya. Terlebih lagi reaksi Kalin membayangi pikirannya. Setahun terakhir tak ada gerak-gerik mencurigakan dari Chloe usai pernikahan mereka. Hanya saja ia terlalu sering membakar peluh di pusat kebugaran. Kata sang pelatih, misinya adalah kuat menggendong suaminya. Hati Kalin dilanda haru sekaligus rasa malu luar biasa. Bagaimana bisa wanita itu mengucapkan hal seliar ini? Urat malunya telah putus. Tiba-tiba getar ponsel memecah lamunan sang suami. Notifikasi cuplikan acara kencan menggoda matanya. Di layar, momen berdebar intim antara Chloe dan Ethan terpampang tanpa ampun. Tatapan mereka bertaut, tenggelam dalam romansa manis. Kolom komentar langsung meledak dengan jeritan histeris penonton. Pasangan sempurna yang membuat hati berdebar. Di balik layar, sang kepala pelayan terus memberikan laporannya. Tuan muda Cody bertengkar hebat dengan nyonya muda di malam pernikahan. Bahkan berani mengutuk Anda, Tuan. Tuan muda Leo telah menghubungi tim produksi dan menyiapkan pasangan wanita khusus untuk Anda. Kehadiran Anda adalah rahasia mutlak. Semuanya berjalan sempurna sesuai rencana awal. Namun aura dingin kecemburuan menyelimuti Calin. Di sisi lain saat Chloe hendak makan siang, matanya menangkap aksi pencopetan. Wanita itu menjerit, "Hentikan dia, pencuri!" Cody maju dengan amarah tapi Chloe menghadalnya kilat. Ia tak ingin insiden ini memicu bendera kematian Cody. Sang pencuri panik dan kabur ke gang gelap. Tanpa ragu, Chloe melesat mengejarnya bagai kilat. Di kehidupan lampaunya, dia adalah ratu aksi. Semua adegan berbahaya dilakukannya sendiri tanpa pemeran pengganti. Pengejaran ini hanyalah pemanasan. Lewat lompatan anggun dan satu tendangan terbang mematikan, pencuri itu langsung tersungkur. Betapa mengejutkan. Pelakunya hanyalah bocah laki-laki yang menangis terseduh memohon ampunan di bawah tatapan tajamnya. "Nenekku sekarat, aku tak punya uang untuk berobat. Pikirkanku kacau, tolong lepaskan aku." Siapa sangka bocah ini adalah Daniel. Karakter pria kedua yang paling obsesif dan kejam dalam novel aslinya. Ibunya tiada saat melahirkan, meninggalkan dirinya dalam asuhan kakek dan neneknya. Keputusasaan memaksanya mencuri demi neneknya. Dalam alur asli dia malah dirampok preman saat mencari biaya pengobatan. Dia dihajar habis-habisan. Karakter utama wanita aslinya menyelamatkannya. Tapi dia terlanjur koma berhari-hari. Masa kritis itu merenggut nyawa neneknya. Kakeknya pun menyusul pergi karena hancur oleh kesedihan mendalam. Hancur berkeping-keping, Daniel menjadikan sang pahlawan wanita sebagai dewa penyelamat. Namun saat Kalin muncul, obsesinya berubah menjadi kegelapan maut. Dia menjelma menjadi pelindung mematikan hingga akhirnya tewas mengenaskan demi melindunginya dari penjahat utama. Tapi kini Daniel hanyalah bocah malang yang menangis meminta maaf. Hati Chloe teriris melihat keputusasaannya. Roda takdir harus diputar. Chloe memaksa Daniel meminta maaf tulus kepada wanita yang dicopetnya tadi. Awalnya wanita itu mengamuk, namun amarahnya pudar saat melihat idolanya, sang aktor tampan Ethan Lu. Insiden ini berubah menjadi berkah luar biasa. Dia langsung memaafkan Daniel, lalu sibuk meminta tanda tangan dan menatap Ethan penuh pujaan. Dengan bijak, Chloe meminta sutradara memotong adegan ini demi menjaga privasi penggemar tersebut. Sutradara setuju. Chloe lalu menyisihkan sedikit uang saku mereka, memberikannya pada Daniel sebagai ongkos pulang. Daniel terdiam terpaku. Rasa syukur yang amat dalam mulai mengakar di sanubarinya. Wajahnya merona merah saat menanyakan nama sang pahlawan. Chloe sadar, di titik kemiskinan ini Daniel bahkan tak punya ponsel. Pantas saja dia tidak mengenali para selebritas ini. Dia menyebutkan namanya, Chloe, lalu menyuruhnya bergegas pulang. Di pertemuan mereka selanjutnya, takbir bocah itu pasti akan berubah total. Nyonya kaya pemilik tas itu masih mabuk kepayang. Tiba-tiba sebuah ide brilian melintas di benak Chloe. Karena dana menipis, dia menawarkan kesepakatan manis. Jika nyonya itu memberi tumpangan, dia bisa menikmati waktu eksklusif bersama aktor pujaannya. Wanita itu langsung setuju. Dia memanggil mobil mewahnya dan menanggung semua biaya. Kelompok itu bersorak mengikuti rencana Chloe adalah keputusan paling jenius. Sialnya, sutradara mengintervensi. Aturan mutlak melarang mereka menerima dana dari luar program televisi. Cody hampir meledak, namun sentuhan lembut Yuna menenangkannya. Chloe tersenyum puas, aura mak comblang menguar darinya. Namun aturan tanpa uang tunai ini sudah Chloe prediksi sejak awal.
Di depan sang penggemar kaya, Chloe mengumumkan mereka akan makan mie instan. Seperti dugaan, wanita itu memekik ngeri. Aktor pujaannya makan mie instan mustahil. Dia langsung menyeret mereka semua ke restorannya untuk pesta mewah. Taktik licik ini membuat tim produksi tercengang. Mereka hanya bisa melongo melihat para artis menikmati santapan gratis. Ethan mengakui kecerdasan Chloe. Sementara itu setelah Daniel pergi, manajer Chloe diam-diam mendekati bocah itu. Dia memintanya mengunci rapat rahasia kejadian hari ini, lalu menjamin seluruh biaya medis keluarganya. Dia juga memberikan ponsel baru, kartu seluler, dan uang tunai 50.000. Daniel mematung tak percaya. Mengapa orang asing begitu peduli padanya? Sang manajer pun menyampaikan pesan mendalam. Chloe, dia mengerti rasa sakit kehilangan keluarga dan tak ingin kau sendirian. Satu hal lagi, jangan pernah mencuri lagi. Saat kau sudah sukses nanti, barulah lunasi hutangmu. Kalimat itu menghantam batin Daniel layaknya hantaman badai lautan. Air mata haru membasahi pipinya. Kebaikan ini akan terukir abadi. Di sisi lain, kelompok Chloe menembus gemerlapnya distrik hiburan. Restoran mewah sang wanita adalah primadona jalanan itu. Luar biasanya, ia menggratiskan seluruh jamuan tanpa sisa untuk mereka. Hati Chloe bersorak girang. Anggaran makan dan transportasi utuh tak tersentuh. Kini rencana petualangan mereka akan semakin seru. Saat hidangan bak jamuan kaisar tersaji, semua orang makan dengan rakus. Namun tatapan Ethan justru kosong menatap piringnya. Dengan senyum selembut sutra, Chloe membujuknya mencicipi salar segar. Rasanya manis asam yang ringan dengan kandungan kalori rendah. Ia sangat paham, bintang besar yang terluka batinnya sering kehilangan selera makan dan lambung mereka menolak hidangan berat. Perlahan Ethan mulai menyuapkan makanannya. Hati Chloe akhirnya bernapas lega. Syukurlah, awan kelabu di hati pria itu belum terlalu pekat. Masih ada harapan menyembuhkannya. Di mata dunia, interaksi manis mereka terlihat layaknya sepasang kekasih yang saling memuja. Getaran asmara itu begitu murni, mustahil rekayasa naskah. Ironisnya, nasib tim lawan justru terpuruk di dasar jurang penderitaan. Mereka nekat menumpang taksi menuju taman hiburan, hanya untuk dihadapkan pada harga makanan yang merampok isi dompet. Uang ludes, perut merintih kelaparan, bahkan ongkos pulang pun sirna. Dengan wajah tebal, mereka mengemis pinjaman pada kru kamera. Perbandingan nasib bak langit dan bumi ini memicu ledakan rating. Insting Chloe di dunia hiburan memang berada di dimensi lain. Pesonanya sungguh penuh misteri. Usai santapan lezat, sang penggemar kaya menyiapkan mobil mewah serta bekal camilan untuk pengantar kelompok Chloe. Sorak kebahagiaan mereka pun meledak. Sambil melambaikan perpisahan, mereka berniat membagi bekal dengan tim lawan. Tiba-tiba, layar ponsel Chloe menyala membawa pesan rahasia Nena. Ia diam-diam mengantar Daniel, berhasil mengamankan sampel rambutnya dan membentengi keluarga pria itu dengan perlindungan absolut tanpa celah. Tes genetik pun berjalan demi menyatukannya dengan sang ayah kandung. Beban seberat gunung di pundak Chloe akhirnya luruh. Ayah biologis Daniel adalah penguasa grup Duan, konglomerat raksasa yang kelak menjadi kunci utama untuk meruntuhkan keangkuhan Kaylin Thorne. Kehadiran Daniel murni terlahir dari pusaran skandal cinta satu malam. Sang ibu melahirkan hanya berbekal sebuah nama belakang. Sesuai takdir novel, pertemuan ayah dan anak ini baru terjadi di pesta Calin. Sang penguasa mutlak dari keluarga Duan yang sibuk berekspansi ke luar negeri tak sadar memiliki putra berwajah identik. Tes medis pun mengonfirmasi ikatan darah sakral mereka. Dihantui rasa bersalah seumur hidup, sang ayah memanjakan Daniel sebagai raja dan menobatkannya sebagai pewaris tunggal tahta bisnisnya. Berbekal dukungan kekuatan absolut dari grup Duan di punggungnya, Daniel berani mengibarkan bendera perang melawan Calin, merebut sang pahlawan wanita, dan membuka jalan hancur bagi musuh-musuh Calin. Jika Chloe membelokkan takdir Daniel, masa depan Calin pun pasti berubah arah. Namun biarlah misteri waktu itu tersimpan untuk esok hari. Ia justru tersenyum nakal, membayangkan hadiah luar biasa apa yang akan dipersembahkan para penguasa grup Duan padanya kelak. Lamunannya buyar saat mobil tiba di taman hiburan. Semua melompat turun dengan mata berbinar, sementara Ethan tetap membeku layaknya es. Chloe sangat ingin menaiki wahana pemacu adrenalin. Namun ia sadar, gejolak ekstrim adalah musuh terbesar bagi jiwa yang sedang rapuh. Saat ia merangkai kebohongan untuk menghindar, Ethan menangkap binar rindu di matanya dan melangkah maju. Pendapat Chloe sama sekali tidak salah. Momen ini sungguh langka. Mari kita taklukkan semua wahana gila di tempat ini.
Yuna dan Cody melompat kegirangan, meributkan wahana pertama. Namun tawa ceria itu lenyap seketika saat mereka menatap tajam papan harga loket. Akses penuh bernilai 170 per kepala. Dana mereka tidak cukup. Namun, Chloe tak akan membiarkan rintangan sepele ini menghentikannya. Ia menerobos menemui manajer taman, menawarkan promosi gila-gilaan di media sosial demi menukar beberapa tiket eksklusif tingkat dewa. Anggota lain ternganga melihat keberanian absolutnya. Bintang sejati selalu mendobrak aturan. Di sisi lain, Kalin sedang menyiksa fisiknya dalam terapi neraka. Ia telah mendatangkan deretan spesialis asing yang menyiapkan berbagai rancangan penyembuhan paling ekstrim. Begitu para dewa medis itu tiba, Kalin segera menggelar rapat darurat sebelum akhirnya mengakhiri sesi penyiksaan fisiknya hari ini. Hal pertama yang disentuhnya adalah ponsel. Matanya setajam elang mencari setiap jejak berita tentang acara realitas tersebut. Layar itu justru menamparnya dengan tawa lepas, Chloe yang berlarian bahagia berbagi keintiman canda tawa manis dengan Ethan Lowe. Kolom komentar bergemuruh oleh ribuan penggemar yang menjodohkan mereka. Api cemburu di dasar jiwa Kalin seketika meledak tak terkendali. Ia menatap kepala pelayannya dengan aura pembunuh. Sampaikan titahku pada mereka. Bisakah mereka memulihkan kakiku dalam waktu singkat? Jika gagal, aku akan mencari dewa yang bisa. Kerinduannya untuk bangkit memuncak. Ia pun kembali mengulangi latihan nerakanya dengan membabi buta. Kembali ke taman hiburan, kelompok Chloe akhirnya menyelesaikan misi promosi spektakuler mereka dengan sangat sempurna. Efek jutaan pengikut mereka memicu gelombang publisitas raksasa. Pihak pengelola pun dengan bangga menyerahkan tiket eksklusif itu ke tangan mereka. Keempatnya bersorak girang berlari menuju wahana permainan. Sang sutradara hanya bisa menggelengkan kepalanya. Wanita itu benar-benar kelewat cerdas. Sementara itu garis miring kelompok lain masih terjebak dalam antrean tanpa akhir. Garis miring wajah mereka terlihat begitu menyedihkan. Tepat saat itu garis miring kelompok Chloe melenggang santai. Garis miring mereka melambai riang dan langsung menuju barisan paling depan. Misty, salah satu peserta, garis miring langsung berteriak menuduh mereka memotong jalan, garis miring. Namun, keempatnya memamerkan kartu VIP emas yang berkilau, garis miring. Mereka adalah tamu jalur kilat. Tanpa perlu antre, garis miring semua berkat siasat brilian Chloe, garis miring kelompok lain hanya bisa menatap nanar, garis miring tenggelam dalam lautan kejut dan rasa iri. Kebencian Misty makin berkobar, garis miring. Chloe pun membawa mereka menaiki wahana kapal bajak laut berayun. Cody dengan lembut memakaikan topi pada Yuna, garis miring agar rambutnya tidak basah. Chloe tersenyum puas, garis miring adik kecilnya kini mulai dewasa dan pandai merayu. Detik berikutnya, garis miring Ethan mencondongkan tubuh garis miring dan memasangkan topi ke kepala Chloe. Garis miring, jantung Chloe berdebar tak karuan. Ia tahu pria ini hadir garis miring hanya demi kontrak dengan perusahaan Kalin garis miring. Tapi pesonanya benar-benar tak terbantahkan. Tak lama mereka hanyut dalam keseruan wahana. Melupakan segala gejolak emosi yang rumit. Meski basah kuyup, kegembiraan memuncak di udara. Penampilan Ethan yang basah kuyup memicu jeritan histeris dari kerumunan di bawah. Mereka saling berebut memotret ketampanannya. Keempat peserta di bawah hanya bisa menatap pilu, garis miring air mata iri menggenang. Garis miring Misty menggertakkan giginya penuh amarah. Kenapa mereka yang merampas semua sorotan itu? Tak lama kelompok itu tahu taktik tiket Chloe garis miring dan mencoba menirunya. Namun sayang garis miring tiket yang sudah dibeli tak bisa lagi dikembalikan. Mereka mendesah pasrah, garis miring menyesal, tak mengekor pada Chloe sejak awal. Garis miring, darah Misty mendidih. Garis miring, selalu saja wanita itu. Dia selalu mencuri panggung utama. Apa dia menyuap produser? Apa ini semua settingan? Aku benar-benar muak melihatnya. Sementara itu garis miring kelompok Chloe terus melompat dari satu wahana ekstrim ke wahana lain. Garis miring tak peduli dengan pose konyol mereka yang terekam kamera. Hanya Ethan yang tetap tenang bagai patung es, persis seperti Kalin. Chloe tiba-tiba tergelitik ingin menghancurkan topeng datar pria itu. Membayangkan bagaimana wajahnya saat menangis. Seorang pria menawan yang meneteskan air mata karena depresi yang mengoyak jiwanya. Ia akan merengkuhnya. Garis miring memberikan kehangatan, garis miring membisikkan semangat hidup. Garis miring dan menariknya keluar dari jurang kegelapan. Lalu sebuah ciuman panas dan pria itu akan takluk selamanya.
Operasi Selamatkan Pria Tampan akan menjadi kemenangan gemilang. Khayalan itu terasa mendebarkan. Ethan sendiri justru tersentak heran melihat ekspresi ganjil wanita itu. Pria itu mengira jalan pikiran Chloe sungguh absurd, garis miring tanpa sadar bahwa wanita itu garis miring benar-benar berniat menyelamatkan nyawanya. Lagi pula garis miring Kalin akan segera bertemu pemeran utama wanita. Garis miring dan perceraian mereka tak terelakkan. Garis miring jadi bermesraan sedikit dengan Ethan di acara ini tak masalah kan? Langkah mereka kini tiba di toko souvenir. Penuh tawa saat mencoba berbagai aksesori menggemaskan. Bahkan sang aktor papan atas yang dingin garis miring dipaksa memakai bando telinga anjing yang berbulu. Garis miring keempatnya benar-benar terlihat seperti dua pasang kekasih nyata. Suasana hati mereka begitu berbunga-bunga. Kontras dengan kelompok sebelah yang sudah kehabisan napas dan tenaga. Tak ada sisa energi untuk bermain. Garis miring fokus mereka hanya melacak jejak kelompok Chloe. Garis miring amarah Misty rasanya mau meledak. Kenapa mereka begitu terobsesi mencari Chloe? Jiwa kedua pria itu seolah telah dihisap olehnya. Apa sih hebatnya si Chloe Gian itu? Misty tertinggal di belakang dengan wajah muram. Kameramen pun sampai menguap bosan. Suasananya benar-benar canggung dan mati. Tiba-tiba wujud kelompok Chloe muncul. Bando imut mereka sukses membuat para penonton meleleh. Kerumunan langsung menyerbu dengan kilatan blitz kamera. Kelompok lain berusaha memanggil, tapi suara bising menelan teriakan mereka. Chloe dan kawan-kawan terus melangkah lurus menuju Biang Lala. Biang Lala adalah arena kencan paling klasik, garis miring, kesempatan emas untuk mengikat benang asmara. Semua tampak kecewa, kecuali Misty. Ia langsung menyambar salah satu peserta pria untuk naik berdua bersamanya. Meski kedua pria itu mendambakan Chloe, garis miring, ini tetaplah acara televisi. Garis miring mereka harus menjaga gengsi saat seorang wanita mengajak duluan. Sementara itu garis miring kabin Chloe terasa jauh lebih hangat. Garis miring kenangan masa kecil saat orang tuanya membelikan balon, garis miring kembali menari di benaknya. Sejak kepergian mereka, ia tak pernah lagi menjejakkan kaki di taman hiburan. Rasa rindu yang menyesakkan. Di sisinya, Ethan tampak begitu damai. Sudah lama sang aktor tak merasakan ketenangan seperti ini. Garis miring hati Chloe mendadak bergetar. Garis miring dipenuhi simpati yang dalam. Dari data yang diberikan Nina, garis miring agensi Ethan tengah tercekik krisis utang raksasa. Garis miring sebagai satu-satunya mesin pencetak uang, garis miring ia diperas habis-habisan tanpa jeda. Kelelahan ekstrim, garis miring ditambah deretan proyek gagal, garis miring telah menggores noda gelap pada reputasi emasnya sebagai aktor. Siksaan fisik dan mental, garis miring serta tekanan yang menghimpit dada, garis miring perlahan menyeret jiwanya ke dasar depresi kelam. Ethan tersadar, garis miring, Chloe menatapnya dengan pandangan itu lagi. Garis miring, tatapan sendu seolah melihat orang mati. Garis miring, ia pun bertanya perlahan. Chloe tahu acara ini adalah tiket kebangkitan Ethan. Jadi ia bertekad memainkan perannya dan menarik pria itu dari keterpurukan. Senyummu tadi sungguh memikat, Ethan. Wajah pria itu merona merah, memalingkan muka dengan kepolosan yang tak terduga. Cody dan Yuna hanya mengintip geli. Melihat kemistri manis mereka, garis miring keduanya pun tersenyum lega. Meski rasa cemburu sempat mampir, Cody harus mengakui Ethan 100 kali lipat lebih berkelas dari Kellyn Thorne. Ia pun kembali tersenyum, tenggelam dalam kencan manisnya bersama Yuna di taman hiburan. Setiap detik kebersamaan yang mendebarkan itu tak luput dari bidikan kamera sang sutradara. Ia langsung menginstruksikan tim editor untuk memperkuat aura romansa yang ada. Dua pasangan ini dipastikan menjadi bintang utama di penayangan minggu ini. Namun di detik berikutnya, sebuah kabar yang jauh lebih menggemparkan masuk ke telinga sang sutradara. Sutradara Phantom memutuskan bergabung. Jantungnya nyaris melompat kegirangan karena ini adalah kemunculan perdana sang sosok misterius itu di hadapan publik. Program ini pasti akan menjadi legenda tahun ini. Tentu saja tidak ada yang naif mengira ia datang untuk mencari cinta sejati. Ini jelas sebuah audisi terselubung untuk mahakaryanya yang selanjutnya. Di sisi lain, tatapan tajam Ethan menangkap lambaian tangan dari kelompok seberang. Tanpa buang waktu, ia langsung menarik rombongannya menghindar menuju wahana berikutnya. Sontak semuanya terkejut dengan antusiasmenya, namun ikut tersenyum melihat semangatnya. Ketika kelompok lawan turun dari biang lala, jejak Chloe sudah lenyap tak tersisa, menyisakan kekecewaan yang mendalam.
Api kemarahan berkobar di mata Misty. Dua pria di dekatnya terus saja salah tingkah sepanjang waktu, menciptakan percakapan kaku yang menyiksa batin. Apa mereka sama sekali tak paham cara merayu di sebuah program pencarian jodoh? Jika mereka sampai berpapasan tadi, bisa dipastikan Chloe akan kembali mencuri seluruh sorotan yang ada. Maka, dengan segala kelicikannya, ia memaksa mereka tetap pada rencana awal. Meski kedua pria itu tampak enggan, kamera yang menyala memaksa mereka patuh. Mereka akhirnya menyerah. Dengan secercah harapan bisa berpapasan nanti. Namun kenyataannya, rombongan Chloe kini tengah menikmati piknik yang hangat. Berkat intuisinya membawa bekal, mereka lolos dari kelaparan di tengah anggaran yang mencekik. Meski begitu, sebersit rasa iba untuk kelompok seberang melintasi benak Chloe. Niat hati ingin berbagi, namun takdir seolah enggan mempertemukan. Gadis itu sama sekali tak menyadari Ethan diam-diam mengawasi layar ponselnya. Kelompok lawan terus membombardirnya dengan pesan mengemis untuk bertemu dan sebenarnya langkah mereka nyaris bersinggungan beberapa kali. Namun dengan perhitungan matang, Ethan selalu berhasil membelokkan rute mereka menjauh di saat yang tepat. Senyum licik tersungging di bibirnya saat menyimpan ponsel itu. Lalu dengan wajah polos ia berbisik, sepertinya takdir memang tidak merestui. Malam pun tiba, dihiasi manisnya kembang gula dan pertunjukan kembang api megah yang menjadi lambang mutlak sebuah romansa. Tiba-tiba Ethan menyodorkan sebuah balon untuk Chloe. Balon yang ia tebus dengan tanda tangannya sendiri, persis seperti yang gadis itu lakukan sebelumnya. Dada Chloe bergemuruh hebat, getaran hangat menyapu hatinya. Pria ini rela bersusah payah hanya demi melukiskan senyum di wajahnya. Ia benar-benar mendalami perannya sebagai sosok pelindung. Namun anehnya, di balik binar bahagia itu, bayangan Calin justru menyelinap masuk ke dalam benaknya. Apa yang sedang pria itu lakukan sekarang? Tentu ia tak akan pernah menyangka. Di detik yang sama, kewarasan Calin tengah berada di ambang kehancuran mutlak. Menulikan telinga dari jeritan sang dokter, Calin menembus batas rasa sakit yang menyayat tulang. Ia memaksakan tubuhnya menjalani latihan bagai neraka. Harga dirinya menolak membusuk di atas kursi roda, hanya untuk menjadi penonton saat miliknya direbut perlahan. Sampai akhirnya tubuhnya bergetar tak berdaya. Jemarinya meraih ponsel dan menemukan unggahan terbaru dari sang pujaan hati. Potret kembang api bercahaya dengan sebaris kalimat sendu. Aku harap kau juga bisa melihat keindahan ini. Bagai tersiram mata air surga, lelah dan perih di sekujur tubuh, Calin menguap tak bersisa. Berganti dengan rasa manis yang memabukkan. Namun di detik berikutnya, balasan Ethan terpampang nyata. Diiringi sorakan histeris para penggemar yang memuja mereka sebagai sepasang belahan jiwa yang sempurna. Api cemburu sontak meledak tak terkendali. Ia membanting ponselnya penuh murka, mengumpat kasar karena wanita itu berani bermain api di belakangnya. Di saat yang sama, langkah kaki rombongan Chloe baru saja menyentuh pintu penginapan. Ia sempat terbesit untuk membagikan foto kembang api itu pada Calin, namun rasa ragu menepisnya meyakinkan diri bahwa pria itu tak mungkin peduli pada hidupnya. Meski malam telah larut, aura kebahagiaan membalut rasa lelah mereka, berbanding terbalik dengan kelompok lawan yang kini dilanda penderitaan tiada akhir. Anggaran yang menipis memaksa mereka berlari mengejar bus terakhir, membuat mereka kehilangan momen kembang api yang berharga. Sesaknya penumpang memadamkan habis selera makan mereka, menyisakan rasa iri yang mendidih terhadap keberuntungan Chloe. Misty bahkan nyaris meledak karena amarah. Kenapa semesta selalu berpihak pada wanita itu? Telinganya terasa panas mendengar cerita penuh kemenangan dari kubu sebelah. Dan melihat penyesalan pahit di wajah kedua pria di kelompoknya karena gagal bergabung menjadi puncak batas kesabaran Misty. Misty menggertakkan giginya menahan dendam. Nikmatilah tawamu sekarang, ini baru pemanasan dan akulah yang akan berdiri sebagai pemenang sejati. Dengan raut bersalah buatan, Ethan beralasan ponselnya kehabisan daya. Beruntung kebohongan manis itu dengan mudah menenangkan hati mereka. Tak lama pengumuman tentang penulisan surat cinta pun mengudara. Namun begitu, pintu kamarnya tertutup, tirai kebahagiaan di wajah Chloe seketika luruh. Misteri kecelakaan itu masih menjadi benang kusut di kepalanya. Alur novel hanya menjabarkan bahwa Cody dan beberapa orang akan lenyap tanpa jejak suatu hari nanti. Tubuh mereka akan ditemukan bergiliran, penuh luka dan pengaruh obat bius pekat. Dan Cody adalah korban terakhir yang terseret dari kegelapan. Hasil otopsi mengungkap fakta mengerikan. Racun kimia tingkat tinggi merayapi nadinya, mengantarkan pria itu menuju ajal yang tragis.
Tak hanya itu, jejak siksaan kejam terukir jelas. Desakan publik memaksa kebenaran terungkap, memicu badai hujatan dan teror media yang siap menghancurkan segalanya. Para korban lain hanya bungkam. Mereka memilih mundur, tertelan kejamnya bayang-bayang industri. Dulu, Chloe memohon panik pada Kalin, namun malah dibuang dan dianggap jila. Kini, takdir menempatkan Cody sebagai kakak kandungnya. Ia bersumpah tak akan membiarkan tragedi itu terulang. Chloe memberinya peringatan keras, sekecil apapun undangan mencurigakan, Cody wajib lapor padanya. Cody setuju meski kebingungan. Di sisi lain, hati Yuna berdebar bimbang. Haruskah ia menuangkan perasaannya untuk Cody lewat surat cinta? Menyadari raut gelisah di wajah Yuna, Chloe menghampirinya dengan senyuman hangat penuh simpati. Di novel aslinya hanya Yuna yang nekat membela Cody. Mengabaikan ancaman agensinya sendiri, gadis itu bersikeras meneriakan kebenaran. Cody telah dibunuh. Keberanian itu menghancurkannya. Publik mencaci makinya tanpa ampun dan industri hiburan langsung memboikotnya. Hingga ia lenyap tanpa jejak. Namun kali ini, Chloe bersumpah melindungi sang kakak dan juga gadis yang tulus mencintainya. Dengan pipi merona, Yuna bergumam takut mengganggu kedekatan Cody yang tampak lebih menyukai Chloe. Mendengar itu, Chloe langsung tertawa terbahak-bahak. Chloe pun membisikkan rahasia persaudaraan mereka. Mata Yuna terbelalak, hatinya tiba-tiba berdebar kencang dipenuhi secercah harapan yang membahagiakan. Yuna akhirnya mengakui pengorbanan besarnya. Ia menolak peran utama drama demi acara ini. Gadis itu hanya rindu menatap Cody lagi. Pertemuan takdir mereka terjadi di lokasi syuting tanpa sapaan. Saat itu, Yuna berjuang mati-matian melewati adegan bawah air yang menyiksa. Tenaganya terkuras habis. Tiba-tiba kram menyerang, menarik tubuhnya tenggelam ke dalam pelukan kematian yang dingin. Mata tajam, Cody menyadari bahaya. Ia menyelam bagai pahlawan penyelamat lalu memarahi Yuna habis-habisan karena terlalu nekat dan ceroboh. Meski tangisnya pecah saat itu, benih cinta dan rasa syukur pun tumbuh. Sayangnya ia lupa meminta nomor kontaknya. Mendengar nama Cody di acara ini, Yuna mempertaruhkan seluruh takdirnya. Ia datang dengan tekad bulat untuk memenangkan hati pria itu. Chloe tersenyum geli melihat pesona tak sengaja kakaknya. Mendukung penuh romansa murni ini, ia mendorong Yuna untuk berani mengejar cintanya. Tragisnya, sang kakak yang bodoh itu malah sibuk menulis surat cinta untuk adiknya sendiri. Ethan menatapnya dengan rasa frustrasi memuncak. Ini acara kencan romantis, bukan ajang kumpul keluarga. Apa kau sudah gila mau mengencani adikmu sendiri? Namun Cody sangat yakin Chloe tak akan tertarik pada pria manapun dan pasti memilihnya. Lagi pula insting protektifnya hanya ingin satu tim dengan sang adik. Ethan hanya bisa menggeleng pasrah, pria ini sudah tak tertolong. Di sisi lain Chloe masih termangu, bingung harus menulis surat cintanya untuk siapa. Kenangan masa lalu berkelebat, Chloe yang asli telah menuangkan seluruh jiwanya menulis ribuan surat untuk Kalin tanpa pernah melewatkan satu hari libur pun. Pria itu tak pernah membalas, tapi obsesinya tak pernah goyah. Chloe saat ini sungguh tak habis pikir akan cinta buta yang begitu menyedihkan itu. Mungkinkah itu hanya ilusi masa muda yang bodoh, sebuah kesalahan fatal? Namun tiba-tiba sebuah bisikan misterius menggema dingin di dalam benaknya. Bukan seperti itu. Sebentar lagi, rahasia kelam itu akan terungkap padamu.